Kalau yang kunut ke 15 ke atas itu sebenarnya hadisnya sahih. Tapi kalau Muhammadiyah ini tawakuf, tidak menetapkan diamalkan atau tidak. Untuk sholat witir, apa ada sunnahnya kita membaca doa kunut? Ya jelas, hadis sahih itu. Ya, hadis riwayat Bukhari, Muslim, bahwasanya Nabi SAW membaca kunut pada saat witir. Malah ini hadisnya sahih. Yang masih diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya adalah hadis tentang kunut subuh, gitu kan? Yang ini anehnya kita malah lebih fokus banyak kunut subuh dan kita lupakan kunut witir. Mestinya di witir itu yang disunnahkan. Bolehkah baca kunut setiap salat witir di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan? Adakah dalil yang baca kunut hanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Baca kunut di witir di luar bulan Ramadan juga silakan. Disunahkan seorang membaca witir tatkala kunut, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya, boleh. Ya, jadi diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi praktek para sahabat, mereka kunut witir tatkala sudah lewat setengah Ramadan. Ya, mungkin malam ke-15 atau malam ke-16 baru mereka setiap kunut, setiap witir apa? Kunut. Tapi seandainya orang ingin kunut dari pertama enggak ada masalah karena hukum asal kunut tatkala kunut tatkala witir itu sunnah baik sebelum Ramadan ataupun tatkala Ramadan atau sesudah Ramadan. Oleh karenanya di Al-Haramain, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka kunut sejak awal malam. Tapi saya lihat kalau masjid-masjid sunnah biasanya mereka kunut mengikuti para sahabat setelah lewat setengah Ramadan. Terserah dari awal boleh, tengah juga boleh. Kunut witir menurut mazhab Hanafi sunnah dilakukan sepanjang tahun, full. Kalau ada imam yang dari awal Ramadan dia sudah baca kunut, itu dia pakai pendapat Hanafi. Maliki tak ada pakai kunut. Saya tinggal di kampung mazhab Maliki 2 tahun Maroko, tidak ada kunut witir. Syafi'i disunatkan setelah pertengahan. Dari malam 15. 1 2 3 4 14 tak ada. Setiap malam 15 baru. Allahumma dina fi man hadait. Masa kunutnya sama-sama kunut subuh? Itu yang dihafal. Kunut itu bebas. Kunut macam-macam. Tahun lalu di An-Nur imamnya dari Ishkarima Solo. Wow, panjang doa kunutnya. Hafal Quran, ahli qiraat, bahasa Arab mantap, kunutnya panjang, umur 19 tahun. Masya Allah, segar hafalan. Mazhab Hambali dianjurkan sepanjang tahun. Hanafi dengan Hambali sepanjang tahun. Syafi'i malam 15 sampai ujung. Maliki tak ada sama sekali. Yang ada kunutnya hanya di bulan Ramadan saja. Perbedaan antara imam madhab kita, Imam Syafi'i, witir bersama kunut dilakukan setelah separuh Ramadan. Dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal dari awal Ramadan. Jadi kalau anda menemukan orang witiran dari awal, itu aroma madhab Imam Ahmad, madhab Hambali. Anda boleh ikut, tambah pahala, ikut madhab Hambali dalam bab kunut witir, itu ya, boleh sah ya. Jadi seperti itu. Dan kunut ada sunnah, jadi sunnah di saat kita melakukan sholat witir. Dalam madhab jumhur khususnya Syafi'i, seperti di tempat kita setelah separuh kan ya, pertengahan Ramadan baru kita berwitir. Adapun kunut, jelas kunut adanya dalam madhab kita Imam Syafi'i hanya kunut subuh saja. Kemudian boleh kunut setiap sholat fardu, bahkan sholat sunnah selain daripada kunut subuh dan selain kunut witir adalah kunut nazilah karena ada bencana. Seperti hari ini kita baca sholat karena ada bencana di Palestina, namanya kunut nazilah. Paling tidak dilakukan setiap sholat. Ali radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah muliakan keduanya. Qala Al-Hasan menyampaikan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah mengajarkan kepadaku datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin, beberapa kalimat-kalimat indah, aquluhunna fi qunutil witri. Yang aku bacakan itu dalam kunut khususnya saat witir. Makanya Imam Al-Bukhari memasukkannya ke dalam Kitabul Witri, pembahasan tentang witir. Turunkan dulu apa kalimatnya? Allahumma hdini fiman wa'afini fiman wa tawallani fiman wa barik li fima wa qini syarra.
Ya, ada riwayat Abu Daud pakai birahmatika, yang asalnya nggak pakai birahmatika. Riwayat asalnya nggak pakai. Nanti Abu Daud menambahkan pakai birahmatika. Syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man tabarakta rabbana ta'ala. Nah, sampai situ dulu riwayatnya. Ya, sampai situ dulu. Teruskan dulu. Ini didapatkan dalam satu musnadnya Imam Ahmad. Musnad pertama di nomor 199. Kemudian Sunan Abu Daud dalam kitab Masail nomor 479. Imam Al-Marwazi dalam salat witir halaman 321. Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya di nomor 1095. Ya, kemudian Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa halaman 272. Imam At-Tabrani dalam Mu'jam At-Tabrani jilid 3 nomor 2712. Kemudian dan dalam kitab Ad-Du'a juga nomor 747. Ibnu Sa'ad dalam Tawaqatnya halaman 215. Kemudian diikuti dari riwayatnya Abi Ishaq. Abi Ishaq itu diantara yang mengambil Abu Ishaq ada Ala bin Sa'id, ada Al-Hasan bin Ubaidillah, Al-Hasan bin Imarah. Kemudian mutabaahnya disampaikan oleh Abu Daud nomor hadis 1425, At-Tirmidzi nomor hadis 464. Kemudian dari Ibnul Athir di Usdul Ghabah juz pertama halaman 488 dan selanjutnya. Artinya banyak. Tas ya? Jadi doa ini divalidasi, isinya sahih, diajarkan oleh Nabi SAW kepada siapa? Cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Apa doanya? Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Nah, dari peristiwa sebulan tadi diajarkanlah doa kepada cucunya tadi, diganti doanya menjadi doa-doa kebaikan. Yuk saya terjemahkan. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, mohon anugerahkan aku hidayahmu dan tempatkan aku di tempat-tempat orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau kerja di tempat-tempat pekerjaan yang orang dapat hidayah. Kalau di rumah tangga punya pasangan yang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Istri saya dapat tuh, dihidayat kan suaminya tuh. Kan? Ya, mungkin dia sering baca doa kunut dulu tuh. Ya, wa'afini fiman, ya Allah sehatkan aku dan tempatkan aku di tempat orang-orang sehat. Ya, kalau bertetangga dengan orang-orang sehat, kalau kerja dengan orang-orang sehat, ya. Baik, wa tawallani fiman, palingkan aku dari segala hal yang tidak engkau sukai dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang suka berpaling dari apa yang tidak engkau sukai. Wa barik li fima, mohon berkahi ya Allah dari setiap apa yang kau anugerahkan kepadaku. Kalau engkau berikan pakaian kepadaku, jadikan pakaian itu berkah. Kalau engkau berikan makanan kepadaku, berikan makanan itu berkah. Kalau engkau anugerahkan sepeda kepadaku, berikan sepeda itu keberkahan. Berkah itu artinya istimrar ziyadatul khair, konsisten bertambahnya nilai kebaikan. Ya, kalau punya sepeda dipakainya pada yang baik-baik. Selain olahraga, ke majlis ilmu, dipakai sholat karena dihisab kan. Ya kan, pakaian dipakai untuk menutup aurat pada yang baik-baik, bukan untuk pamer. Ketika Anda mendapatkan sesuatu hanya dipamerkan, itu tanda awal bahwa pemberian itu tidak ada berkahnya. Hati-hati itu. Tapi ketika Anda mendapatkan sesuatu bertambah kebaikannya dari itu tandanya apa yang Anda dapatkan ada keberkahan di dalam. Anda minum walaupun sedikit, tapi minuman itu melahirkan energi yang membuat Anda gemar menunaikan amal saleh. Itu berarti berkahnya banyak. Kayaknya kalau saya minum tuh ada lebihnya, terus orang rebutan. Kenapa minum? Cari berkahnya. Saya bilang udah saya habisin tadi. Berkahnya udah saya habisin. Contoh aja kita bercanda bahwa menunjukkan bahwa kebaikan itu pasti yang keluar dari situ perilaku yang mulia. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian selanjutnya memohon kepada Allah dengan semua ketetapannya. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Ya Allah, engkau yang mengatur, engkau yang menetapkan, dan engkau memberikan pengabulan pada setiap permohonan. Ya Allah, orang-orang yang mengikuti apa yang engkau perintahkan dari semua kebaikan ini, tentu engkau akan angkat dan tidak akan pernah engkau rendahkan. Ya, wala yazillu mau walaid, dan tidak akan pernah engkau menghinakan orang-orang yang mendekat kepadamu. Jadi di kunut itu ada doa minta hidayah, doa minta sehat, doa minta konsisten pada kebaikan, doa minta keberkahan, doa minta dekat sama Allah, doa minta diangkat derajat. Gitu. Jadi yang tadinya isinya itu ya Allah hukum bani ini, ya Allah hukum penduduk ini, dialihkan kepada yang baik oleh Nabi SAW. Maka diviralkanlah doa itu kemudian dengan makna kunut yang mengandung 10 makna utama. Ya,
Zainuddin Al-Iraqi itu punya kitab, dalam satu kitabnya membuat satu syair untuk menunjukkan 10 makna kunut. Kalau yang kunut ke 15 ke atas itu sebenarnya hadisnya sahih. Tapi kalau Muhammadiyah ini tawakuf, tidak menetapkan diamalkan atau tidak. Jadi kalau di Muhammadiyah itu tidak ada menetapkan harus kunut atau tidak. Tetapi biasanya warga Muhammadiyah tidak mengamalkan. Tetapi kalau menilai hadisnya yang saya baca itu hadisnya sahih, sehingga bisa diamalkan 15 ke atas. Dan sesungguhnya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait dan seterusnya, itu adalah doa kunut witir. Jadi bukan doa kunut subuh. Nah, sebenarnya seperti itu. Namun tadi saya sampaikan bahwa warga Muhammadiyah tidak mengamalkan doa kunut witir. Tetapi kalau kita melihat hadis, itu hadisnya sahih 15 ke atas. Termasuk di mana Timur Tengah juga mengamalkan kunut. Nah, maka jangan kaget nanti kalau ada imam dari Timur Tengah ke sini lalu ngimami lalu baca kunut pada saat witir. Itu mungkin jamaah sok dulu kok kunut. Nah, karena memang di hadisnya ini sahih. Wallahu alam. Kunut misalnya. Di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi ketika ada imamnya kunut yang di belakang mengaminkan, ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sahwi. Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Nah, apa yang menyebabkan ke bawah itu tidak tuntas kemudian? Ya, informasi-informasi ini saya kira belum tampilnya dan disemarakannya dakwah-dakwah seperti Gus Bah, Gus Koyum. Di Muhammadiyah ada kami, ada teman-teman yang lain. Nah, saya mungkin sarankan di semua turunan ke PWM, PWNU sampai yang ke bawah, itu yang difasilitasi untuk muncul.